semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai masa prasejarah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Apa itu prasejarah? Prasejarah merupakan suatu zaman yang dimana belum mengetahui atau mengenal tulisan, sehingga pada kehidupan masyarakat itu sangat sederhana, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu masih diperoleh dengan cara berburu dan memungut bahan makanan yang akan mereka konsumsi untuk sehari-hari itu didapat dari alam. Di dalam prasejarah itu terdapat 4 zaman. Yang pertama yaitu masa Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum dan Megalitikum. Dan kalian bisa lebih lihat jelasnya di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, di mana zaman ini berlangsung pada zaman Pascasan yang berlangsung kira-kira 600 tahun. Dan pada saat itu manusia praksara kehidupan ini masih sangat sederhana, dan mereka hidup ini secara berkelompok dengan anggota kelompok itu sebanyak 10-15 orang. Dan manusia prasejarah pada zaman Paleolitikum ini mendapatkan bahan makanan ini dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam atau yang disebut dengan food gathering. Dan mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan dari alam karena mereka juga belum mampu memproduksi makanan. Oleh karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat atau yang disebut dengan nomaden untuk mengikuti musim makanan. Apabila makanan di tempat mereka ini habis, mereka akan pindah ke tempat yang lain yang persediaan makanan itu lebih mencukupi. Adapun jenis dari manusia purba di zaman Paleolitikum yaitu ada 3. Yang pertama Pithecanthropus erectus yang di sebelah kiri, dan yang kedua Pithecanthropus shollensis, dan di sebelah kanan itu ada Homo rhazacensis. Yang kedua itu ada zaman Mesolitikum, di mana manusia di zaman ini mulai hidup menetap dengan membuat rumah panggung di tepi pantai atau tinggal di dalam gua dan curug-curug batu pedas, di mana mereka juga sudah mulai bercocok tanam dan telah terlihat mulai mengatur masyarakatnya. Dan mereka juga melakukan pembagian pekerjaan, di mana bagian kaum laki-laki itu berburu, sedangkan untuk perempuan mengurusi anak dan membuat kerajinan yaitu berupa anyaman dan keranjang, di mana mereka juga sudah mulai mengenal kesenian. Karena di dalam sebuah gua di Maros atau Sulawesi Selatan itu sudah ditemukan kaki tangan berwarna merah dan gambar babi hutan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat di zaman Mesolitikum ini. Dan ini merupakan dari penunjangan di zaman Mesolitikum yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dan yang ketiga ada zaman Neolitikum, di mana zaman Neolitikum ini merupakan revolusi dalam kehidupan manusia prasejarah. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan food producing, mereka dengan cara bercocok tanam. Selain bercocok tanam, juga mereka mulai beternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk mereka konsumsi, di mana mereka juga telah hidup dengan menetap atau disebut dengan selenita. Mereka juga membangun rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang mendiami suatu ruangan, di mana peralatan yang digunakan juga telah diasah dengan halus sehingga kelihatannya itu lebih indah. Kebudayaan dari mereka juga telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka menghasilkan gerabah dan tanaman, di mana pola hidup menetap yang mereka jalani ini menghasilkan kebudayaan yang lebih maju karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. Ini merupakan dari peninggalan zaman Neolitikum, yaitu ada kapal persegi, kapal ranjang, dan alat obsidian yang mereka gunakan di pada saat itu. Dan yang terakhir yaitu ada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan religius manusia
prasejarah, di mana pada zaman ini manusia sudah memiliki kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka itu masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap wah nenek moyang. Kepercayaan ini juga muncul karena pengetahuan manusia itu sudah mulai meningkat. Ini merupakan dari peninggalan di zaman Neolitikum yang mereka gunakan itu untuk sebagai upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan mereka di pada zaman itu. Sekianlah materi pembelajaran sejarah hari ini mengenai masa prasejarah di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran materi sejarah selanjutnya. Thank you. Bye-bye semuanya. Nama saya Indra Muhammad Gandhi. Saya akan membahas materi mengenai tentang sejarah, maksudnya ajaran agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara, di mana mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha itu sendiri lahir di kawasan India, yaitu berdekatan dengan Sungai Indus pada wilayah Mohenjo-daro dan Harappa, di mana bangsa yang pertama kali yang mendiami kawasan wilayah tersebut ialah bangsa Arya. Nah, mengenai tentang sejarah, maksudnya ajaran agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara, terdapat beberapa teori yang dikemukakan. Yang pertama adanya teori Waisa, yaitu teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom, di mana N.J. Krom itu sendiri mengemukakan bahwa para kaum pedaganglah yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha ini ke wilayah Nusantara, yaitu melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang India di wilayah Nusantara. Yang kedua adanya dari teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose, di mana F.D.K. Bose itu sendiri mengemukakan bahwa para kaum kesatria lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Yang ketiga adanya dari teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini dikemukakan oleh John Fenlor, di mana John Fenlor itu sendiri mengemukakan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di wilayah Nusantara, karena para kaum Brahmana yang lebih paham mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha. Dan pada saat itu kaum Brahmana juga sering dipanggil oleh kaum bangsawan untuk datang ke wilayah Nusantara. Yang keempat yaitu adanya teori arus balik, di mana teori arus balik ini dikemukakan oleh Geertruides. Geertruides itu sendiri mengemukakan bahwa para bangsa atau rakyat Nusantara itu sendirilah yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha yang pertama kali di kawasan Nusantara, karena pada dasarnya rakyat Nusantara mereka pergi ke kawasan yang ada di daerah India untuk menuntut ilmu atau memperdalam mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha di daerah India tersebut. Setelah mereka paham akan dan telah menuntut ilmu yang cukup lama di kawasan India tersebut, lalu mereka pulang ke wilayah Nusantara dan mulai menyebarkan mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha di kawasan Nusantara itu sendiri. Nah, meski dengan demikian ada beberapa kelemahan yang terdapat pada teori-teori yang telah dijelaskan. Yang pertama dari teori Waisa, di mana para kaum pedagang lebih paham akan mengenai tentang perdagangan, sedangkan dari segi agama Hindu-Buddha, di mana agama Hindu-Buddha ini lebih ketat dan para pedagang juga tidak paham akan mengenai tentang agama Hindu-Buddha itu sendiri, dan dari surat-surat atau bacaan dari huruf-huruf yang ada pada Alkitab dari agama Hindu-Buddha itu sendiri. Yang kedua dari kaum kesatria lebih berperan di dalam bentuk sistem pertahanan atau sistem militer yang ada pada saat itu. Yang ketiga dari kaum Brahmana, di mana para kaum Brahmana lah yang lebih paham mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha tersebut. Meski dengan demikian mereka lebih paham mengenai tentang ajaran agama Hindu-Buddha tersebut, namun para Brahmana ini mereka telah berpendapat bahwa mereka tidak akan pernah menyeberangi lautan, sehingga tidak memungkinkan mereka yang akan menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha tersebut yang dikemukakan oleh John Fenlor itu sendiri. Sedangkan dari teori arus balik itu sendiri, di mana teori arus balik ini masih terdapat beberapa yang harus diperbaiki dari beberapa para ahli yang mengemukakannya. Meski banyak berpendapat hanya teori arus balik inilah yang lebih mendekati, karena dari bangsa atau rakyat dari Nusantara itu sendirilah yang mulai menuntut ilmu ke wilayah India, sehingga mereka pulang lalu mereka mulai menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha tersebut di kawasan Nusantara ini sendiri. Mungkin sekian mengenai tentang sejarah, maksudnya ajaran agama Hindu-Buddha di kawasan Nusantara. Saya ucapkan terima kasih.
semua, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, Hindu ini merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Maksudnya agama Hindu ini tidak terlepas dari peran para pedagang India yang berlabuh di Nusantara. Selain itu, perkembangan pesat agama Hindu diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu saat itu. Sekarang kita akan membahas 5 kerajaan Hindu di Indonesia dan sejarah singkatnya. Yang pertama, Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia loh. Kerajaan Kutai ini diprediksi muncul sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, Kutai ditemukan 7 buah prasasti Yupa. Nah, Yupa ini merupakan buku prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskrit. Prasasti Yupa mencatat puncak kejayaan kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Nah, di sini pada masa itu kekuasaan kerajaan Kutai ini hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat kerajaan Kutai juga hidup sejahtera dan makmur. Selanjutnya kita akan beralih ke kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini dalam catatan sejarah merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Indonesia dan terbesar di Nusantara pada masa jayanya. Lalu, catatan pada prasasti sejarah peninggalan Tarumanegara di Kebun Kopi dan Ciareteun ini menyebut kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad 4 atau 5 Masehi. Nah, kerajaan yang didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman ini memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cirebon. Masa keemasan kerajaan Tarumanegara ini berada saat pemerintahan Purnawarman. Untuk memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman ini membangun terusan air di Sungai Gowati yang panjangnya 12 km dan selesai dalam waktu 21 hari. Berkat sungai inilah pertanian pada masa kerajaan Tarumanegara ini dikenal semakin maju. Kita beralih ke kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri ini dapat diketahui dari berita dan prasasti Cina. Di antaranya seperti prasasti Padalengan, Hantang, Jaring, dan Kemulan. Raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri ini berturut-turut adalah Jayawarsa, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Ganara, Kameswara, dan Kartajaya. Nah, di antara berbagai raja tadi, yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya karena pada masa pemerintahannya, Kerajaan Jenggala dan Kediri berhasil dipersatukan. Selanjutnya, perdagangan pada masa kerajaan ini berjalan cukup baik dengan barang-barang seperti emas, perak, kayu, cendana, dan pinang. Lalu ada kerajaan keempat, yaitu Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Raja pertamanya adalah Ken Arok, yang mana dalam perjalanannya, kerajaan ini dipenuhi perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Pembunuhan dan balas dendam dilakukan untuk perebutan kekuasaan ini. Sebelum menjadi Raja Singasari, Ken Arok adalah Bupati Tumapel yang menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuh. Selama menjadi bupati, Ken Arok ini melepas diri dari kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Keinginan ini berhasil setelah Ken Arok ini menyerang Kekaisaran Kediri dan memenangkan pertempuran di Kediri tersebut. Lalu setelah menyatakan diri sebagai Raja Singasari, Ken Arok mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Rajayasa yang dinasti Girindra. Lalu pengganti Ken Arok selanjutnya adalah Anusapati, Pantito-Jaya, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Anusapati dan Tojaya ini merupakan anak dari Ken Arok yang mendapat kekuasaan setelah membunuh ayah dan saudaranya sendiri. Meski tidak ada sumber yang jelas, diperkirakan bahwa perekonomian Singasari ini bergantung pada pertanian dan juga perdagangan. Selanjutnya kita beralih ke Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini lahir saat hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama.
Raden Wijaya bertakhta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasaya Jayawardhana. Kerajaan Hindu di Indonesia ini merupakan salah satu yang terbesar dan berhasil menyatukan Nusantara dengan Jawa Timur sebagai pusat pemerintahannya. Nah, puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara yang berkuasa sejak tahun 1350 hingga 1389. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerajaan-kerajaan bercorak Buddha yang ada di Indonesia, yang pernah berdiri di Indonesia pada masa itu. Jadi untuk permulaan agama Buddha sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Kemudian beberapa abad kemudian, tepatnya pada abad ke-7, kerajaan Buddha pertama berdiri di daerah Sumatera Selatan. Apa saja sih kerajaan-kerajaan bercorak Buddha yang pernah berdiri di Indonesia pada masa itu? Mari kita lihat cuplikannya. Kerajaan pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi kerajaan Buddha pertama yang berdiri di tanah air. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi yang terletak di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Kala itu Sriwijaya menjadi kerajaan yang paling sukses menguasai wilayah Nusantara pada masa itu. Mereka mengandalkan perdagangan maritim melalui jalur perairan. Kemudian pada 1100-an Masehi kerajaan ini akhirnya pun runtuh karena peperangan. Kemudian kerajaan kedua kerajaan Buddha yang pernah berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan Buddha pertama yang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini disebut adalah Kerajaan Halong dan sempat terbagi menjadi dua, yakni Kerajaan Keling dan Kerajaan Medang. Kalingga mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Namun pada 782 Masehi kerajaan ini mengalami keruntuhan dan diambil alih oleh Rakai Mataram serta Rakai Panangkaran dari Medang. Kerajaan ketiga ada Kerajaan Mataram kuno. Itu tadi merupakan dari Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang berdiri di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 752 Masehi. Kemudian kerajaan ini berpindah tempatnya ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Jombang dan Madiun. Awalnya Mataram kuno menganut aliran Hindu Siwa, namun kerajaan ini beralih menjadi aliran Buddha sejak pemerintahan dinasti Sailendra. Kemudian ada Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Buddha ini terletak di hulu Sungai Batanghari, Sumatera, dan kerajaan ini berdiri pada tahun 1183. Kemudian beberapa abad kemudian kerajaan ini pun harus runtuh pada tahun 1347 Masehi, tepatnya ketika pada masa pemerintahan Aditya Warman. Setelah runtuh, Kerajaan Dharmasraya berganti nama menjadi Malayapura. Baik, terima kasih atas perhatiannya tentang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Langsung aja cek videonya. Menurut Aziumardi Azra, Islam datang ke Indonesia dengan kompleksitas. Artinya, tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Sehingga fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukan keragaman teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Ada 5 teori yang menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama teori Arab,
kedua teori Gujarat India, ketiga teori Persia, keempat teori Cina, dan yang terakhir teori Turki. Baiklah, mari kita bahas teori ini satu persatu. Yang pertama, teori Arab. Teori ini banyak didukung oleh para ahli, dan kemudian tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib al-Attas. Teori ini menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi di bawah oleh pedagang-pedagang Arab. Teori selanjutnya adalah teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Pochnapel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit daerah mana yang pertama kali didatangi Islam, namun menurutnya abad ke-12 adalah periode paling mungkin permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Baiklah, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Menurut Nurkolis, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab yang digunakan oleh orang Indonesia tidak langsung berasal dari Arab tetapi melalui Persia. Oke, kita move ke teori selanjutnya, yaitu teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Baiklah, langsung saja kita ke teori yang terakhir, yaitu teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi, yaitu dari Turki. Alasan yang diajukannya adalah, yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadi rujukan yang berpengaruh luas, di antaranya pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Yang keempat, tradisi Barzansi populer di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan dari teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pada hakikatnya, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Idealnya, kehadiran teori-teori tersebut tidak membuat stagnannya penelitian dan diskusi tentang masuknya Islam, karena masih ada ruang yang sangat luas untuk mengoreksi dan menguatkan teori-teori yang ada. Sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, saya Delvira Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Kerajaan Islam di Sumatera yang dimulai dari berita awal abad ke-16 dari Tome Pires dalam Sum Oriental tahun 1512 sampai 1515 mengatakan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, telah banyak kerajaan Islam yang besar maupun yang kecil.
Selanjutnya ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini berdiri pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang yang bernama Parameswara. Parameswara merupakan anak dari Raja Sriwijaya di Palembang. Parameswara pindah ke Malaka dan di sana dia mulai membangun suatu kerajaan yang diperkirakan pada tahun 1403 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Islam Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh. Sultan pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kerajaan Aceh dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, dan Kerajaan Indrapura atau Indrapuri. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, yang berdiri pada tahun 1487 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Selanjutnya, Kerajaan Islam Banten. Pada mulanya, kawasan Banten dikenal dengan Banten Girang, yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kerajaan Banten berdiri seiring dengan kemunduran Demak dengan meninggalnya Trenggana. Banten yang semulanya berpusat dari Kerajaan Demak mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Selanjutnya ada Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan Makassar dikenal dengan Kerajaan Guatalo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kerajaan Makassar sangat strategis. Ia berada di sepanjang pesisir pantai selatan Sulawesi Selatan yang diapit oleh dua muara sungai, yaitu Sungai Cineberang dan Sungai Talok. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan dari agama Hindu, Buddha, dan juga Islam ke Nusantara, yang dimana pengaruh kebudayaan ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam masih dapat dirasakan hingga sekarang ini. Ada masih banyak kebudayaan yang dijalankan hingga kini. Banyak pengaruh Hindu, Buddha, Islam yang juga dipelajari oleh masyarakat. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu, Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam KBBI, akulturasi berarti percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Nah, jadi berikut pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan juga Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu seni bangunan atau arsitektur. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Hindu, Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Perkembangan Hindu, Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu yakni Candi Prambanan, dan juga contoh candi bercorak Buddha yakni Candi Borobudur. Seni berkembang cukup maju karena profesi ini juga dibutuhkan di kalangan masyarakat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Peninggalan yang berupa artefak maupun tekstur baik yang utuh maupun tidak meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat kuat di Nusantara. Pada kebudayaan Islam, bukti adanya pengaruh Islam
pada seni bangunan ada pada masjid dan juga makam. Masjid adalah bangunan tempat ibadah sholat bagi umat Islam. Dalam bangunan masjid, pengaruh Islam terlihat dari seni ukir dalam relief di Masjid Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Selain di masjid, juga ada seni ukir kayu di Cirebon, Jawa Barat. Pengaruh Islam pada makam terlihat dari nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Dan juga di makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Lalu pengaruh kebudayaan selanjutnya yaitu aksara dan juga sastra. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Nusantara mengenal Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tetapi juga membaca dan juga menulis. Itu membawa perkembangan dalam seni sastra. Bahkan masa aksara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Seperti Sanskerta dari Silambara, harta dari arta, gembala dari gopala. Meskipun tulisan pada mulanya adalah tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Melalui tulisan, segala sesuatu yang berkenan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan dapat diketahui oleh masyarakat, terutama para pimpinan di daerah, sehingga informasi menjadi lebih dipercaya dan mudah dilupakan. Pada budaya Islam, bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak ditemukan di Sumatera. Muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Di Jawa, muncul karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab. Lalu selanjutnya, pengaruh kebudayaan yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia mengenal sistem pemerintahan yang semula pemimpinnya adalah seorang kepala suku. Setelah masuknya Hindu-Buddha, pemimpinnya disebut dengan raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Jika dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam sistem pemerintahan terjadi pergeseran konsep kekuasaan dan politik. Dari awal model kesukuan dan hidup berkelompok, kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajahan dengan segala aturan dan keyakinan yang melekat padanya. Berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu-Buddha. Dengan konsep Dewa Raja yang dianut lebih efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri raja. Nah, pada kebudayaan Islam, kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan dalam konteks politik dan juga pemerintahan. Ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan untuk raja dalam struktur pemerintahan Keraton Demak, juga menunjukkan Islam telah memengaruhi pola dan tatanan pemerintah kerajaan di Nusantara, ditandai dengan adanya jabatan seorang penghulu. Lalu selanjutnya yaitu perdagangan. Dalam dunia perdagangan, pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun ke luar negeri. Karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar baku. Lalu pengaruh kebudayaan yang selanjutnya yaitu sistem kalender atau penanggalan. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan pada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang pengaruh kebudayaan agama Hindu-Buddha dan juga Islam ke Nusantara.
Kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan ilmu bagi penonton, teman-teman, dan juga teman-teman di luar sana. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.